Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, anugerah, rezeki kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk terus bernafas dan berkarya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in tabi'atnya ajma'in semuanya. Pemirsa Negara Beling dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini dalam sebuah konten monolog. Ya, karena sekarang lagi musim hujan, jadi untuk keluar rumah, berziarah ataupun eksplor agak sedikit terkendala karena memang cuaca musim hujan gitu. Jadi sekarang ya seperti inilah, konten monolog aja seperti ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya. Jika ada yang keliru silahkan dibetulkan, diluruskan gitu. Jika ada yang kurang lengkap silahkan dilengkapi, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan mengangkat sebuah topik, sebuah tema, sebuah obrolan mengenai istilah yang selama ini membuat saya kurang nyaman mendengarnya. Istilah apakah itu? Jadi begini, saya tuh sering mendengar, entah dari kawan, entah dari media, suka ada istilah begini: semua ahli hikmah di YouTube itu double, kontennya trik. Semua ahli hikmah di YouTube itu semuanya bohong. Saya sering mendengar kata-kata tersebut. Jujur, saya kurang nyaman mendengar kata-kata ini. Kenapa? Karena di situ terselip kata-kata semua. Ya kan? Kata-kata semua ahli hikmah di YouTube itu yang membuat saya kurang nyaman mendengarnya. Terngiang-ngiang terus saya mengolahnya, dan akhirnya saya sepakat untuk tidak setuju, sepakat untuk tidak sepakat kepada istilah tersebut. Memang kebanyakan ahli hikmah, ahli supranatural, ahli debus, ahli kebatinan, bahkan ruqyah sekalipun, kebanyakan memang diakui ya, kalau saya nilai, kalau saya perhatikan memang banyak yang double. Tapi tidak serta-merta dengan banyaknya dukun-dukun double, ahli supranatural hoax, ahli kebatinan trik,
Saya tidak setuju dengan narasi bahwa semua dukun itu hoax. Semua, ya. Jadi begini kalau saya jelaskan ya. Mungkin kalau bahasanya begini, sebagian di YouTube itu dukun-dukun ahli kebatinan, ahli hikmah itu sebagian dobol. Mungkin saya setuju, bukan mungkin lagi, saya setuju. Atau sebagian besar, nggak apa-apalah. Ya, memang buktinya seperti itu. Sebagian besar di YouTube itu ahli hikmah, ahli kebatinan itu tukang tipu. Saya setuju. Saya masih setuju kalau ada bahasa sebagian. Tapi kalau bahasanya semua, saya tidak setuju. Sekarang begini, kata semua itu tidak serta-merta menghabiskan tanpa sisa. Seperti contoh, kullu bid'atin dolalah. Apakah semua bid'ah itu sesat? Kan tidak. Seperti contoh yang lain selain kullu bid'atin, itu seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya kan? Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Qalu man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umat pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Terus bertanya sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, artinya dia tidak mau. Aba ya, bukan aba yang ada alifnya, bukan. Ini yang aba yang di ujungnya itu ada alif. Kalau kata santri itu alif bengkok yang menyerupai iya, atau dalam ilmu apa nosorob itu kata santri itu disebut alif layinah ya. Alif layinah model apa? Yaitu model maksuroh, karena layin itu kan terbagi dua, ada alif layinah maksuroh dan ada alif layinah tawilah. Nah, yang ada alif bengkok di belakang itu alif layinah maksuroh. Dan cirinya, salah satu cirinya itu tidak ada titik dua di bawah. Kalau iya biasa kan ada titiknya, itu tidak ada. Itu untuk menandakan bahwa itu adalah alif layyinah maksurah. Itu untuk panjang lebarnya nantilah itu lain lagi bahasanya. Bukan aba yang artinya bapak, bukan. Ini yang artinya aba yang ada alif layyinah yang terjemahannya enggan atau menolak atau tidak mau lah gitu. Ya kan, pasti ada pengecualian itu kan. Atau seperti di hari kiamat itu semua makhluk itu mati, ya kan, hancur, rusak, kecuali yang 8. Apa aja? Kalau tidak salah tuh kursi Allah, arash, ya kan, ruh, terus apa lagi, surga, neraka, tulang ekor. Satu lagi apa ya? Waduh, lupa satu lagi. Pokoknya ada 8 yang di hari kiamat itu tidak rusak, tidak hancur. Ya kan? Ya, artinya setiap kata kullu itu tidak bisa menghabiskan semua, seperti yang dikatakan oleh Al-Fairuz Abadi, bahwa makna kullu itu mempunyai arti sebagian, atau kata siapa tuh, siapa lupa lagi, Allah. Pokoknya banyak ulama ya yang memaknai makna kullu itu sebagian, tidak semua.
Az-Zabidi lah itu kan. Ya seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan semua dukun, semua ahli hikmah, semua ahli kebatinan yang ada di YouTube itu double, saya tidak setuju. Kalau sebagian atau sebagian besar setuju. Dalam buktinya apa? Di YouTube kan ada Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Ghafur. Apakah itu termasuk hoax, termasuk tipuan, termasuk trik? Kan tidak. Ada nggak di YouTube? Ya ada. Belum ahli hikmah yang lain yang memang sadarnya jelas, keilmuannya juga jelas, ya kan? Memang sebagian besar, ya, sebagian besar silahkan, asal jangan semua. Saya tidak setuju kalau semua. Nanti pesantren-pesantren hikmah atau kiai-kiai hikmah yang sering ngaji kitab hikmah di YouTube ya, eh, termasuk Kiai Haji Abdul Ghafur dan selainnya itu kan banyak. Ya tidak bisa dikatakan hoax, tidak bisa dikatakan trik atau tipuan. Itu ya artinya tidak semua. Gitu. Ada pengecualian, ada pembagian seperti kullu bid'atin. Masa semua bid'ah sesat? Yang nggak bisa. Baik dalam hal ritual ataupun non ritual, pasti ada sesuatu yang baru, terutama yang dibawa oleh para sahabat, oleh ulama-ulama mujtahid. Itu bid'ah pun terbagi-bagi, ada yang membagi dua ada yang membagi lima, bahkan ada bid'ah itu katanya ada yang sunnah, ada yang wajib sesuai hukum fikih, itu yang lima. Ada yang cuma dua pembagiannya, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah gitu. Jadi statement atau narasi-narasi seperti itu kalau menurut saya kalau keluar dari mulutnya orang-orang terpelajar, orang-orang yang berpendidikan, itu tidak pantas ngomong seperti itu. Itu hanya pantas keluar dari orang-orang yang memang tidak punya basic agama dan pendidikan. Kalau orang berpendidikan tentu tahu yang namanya dengan ilmu logika, ilmu kalimat, ilmu linguistik, ilmu bahasa, ya kan? Masa semua? Tidaklah. Ente boleh mengatakan Gus Mamas itu adalah dobol Gus Idris, Kiprana Lewu, Ujang Bustomi, ya silahkan. Tapi jangan bilang semua lah. Sebagian besar boleh, hampir semuanya juga boleh. Tapi kalau menghabiskan semua, ya nggak bisa. Saya tidak setuju. Buktinya ya banyak. Banyak pesantren hikmah yang mengadakan pengajian lalu direkam di YouTube, baik dengan sepengetahuan kiainya tersebut ataupun tidak. Gitu kan. Jadi istilah narasi-narasi ini jangan sampai maksudnya apa? Ini nanti jadi sesuatu yang buruk. Nanti semua yang ada di YouTube dijelekan semua. Semua pesantren kiai yang ngaji kitab-kitab hikmah nanti itu double trik. Disamakannya tidak bisa. Tidak bisa disamakan, pemirsa. Gitu. Harus ada pengecualian, harus ada pembagian baik besar ataupun kecil. Yang penting jangan semua. 90% umpamanya silakan. Berarti kan ada 10% yang benar. Seperti itu. Walaupun saya mengakui banyak double-double. Saya mengakui, tapi saya tidak setuju dengan statement, dengan narasi. Semua yang ada di YouTube double nggak bisa. Kalau bahasa semua, kalau sebagian atau sebagian besar atau hampir semua baru. Ya, kalau hampir sebagian itu kan tidak menghabiskan. Seperti itu, tidak mencakup semua. YouTube itu kan hanya media ibarat kita suatu kegiatan direkam, dipertontonkan kepada semua orang. Kejadiannya tersebut ya bisa benar, bisa bohong. Kemungkinan itu dua ada tetap. Entah itu sebagian besar, entah setengahnya, atau hampir semuanya. Yang pasti dua kemungkinan itu ada. Ada yang benar, bohong.
Soalnya apa? Namanya YouTube itu kan wakil dari dunia nyata. Apa yang ada di YouTube itu kan gambaran dari dunia nyata. Kalau di dunia nyata saja ada benar, ada salah. Iya, YouTube juga sama. YouTube hanya menyampaikan. Gitu, hanya media jembatan. Nih dunia orang supranatural itu ya begini, gitu kan. Gitu. Jadi narasi-narasi semua ahli hikmah, ahli kebatinan di YouTube itu double semua ya saya tidak setuju. Mungkin pemirsa yang waras pun bisa menilai. Ya. Jadi kata-kata itu seperti seolah-olah keputusasaan dalam logika. Putus asa nih. Ah, ketemunya yang begini lagi, begini lagi. Coba cari dong yang memang benar-benar berkompeten, sanadnya jelas. Seperti apa? Pondok Pesantren Sunan Derajat. Itu sanadnya jelas, pondoknya jelas, gurunya jelas. Yang ditonton ya malah Gus Idris ya dobol. Begitu kok ditonton. Kok gimana? Seperti itu pemirsa ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dan kekhilafan. Kalau ada yang salah silakan dibetulkan. Baik tadi hadis yang saya bawakan atau narasi yang saya suguhkan kepada pemirsa. Karena saya manusia biasa yang tentu saja banyak salah, banyak khilaf, disengaja ataupun tidak. Yang berdasarkan ya dari kebodohan saya. Kalau benernya yaitu emang kelebihan ya yang diberikan oleh Allah. Seperti itu, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.